alasannya kan untuk kenang sama tubuh. Untuk stamina. Iya stamina. Itu jelas. Jadi kita kalau makan itu tuh kayaknya ada perangsang lah dibandingkan dengan telur, misalnya telur ayam atau telur bebek. Sebagian masyarakat percaya telur penyu memiliki khasiat bagi kesehatan dan menambah stamina tubuh. Namun mereka tidak mengetahui telur berasal dari penyu yang saat ini masuk dalam kategori langka dan terancam punah. Penyu dianggap sebagai fosil hidup karena keberadaannya ada sejak 60 juta tahun lalu dan tanpa mengalami evolusi yang banyak. Di Indonesia sendiri, terdapat 6 dari 7 spesies penyu yang masih ada saat ini. Kebiasaan mengkonsumsi telur penyu inilah yang menjadi sorotan redaksi kontroversi. Banyaknya konsumsi telur penyu membuat populasi penyu yang seharusnya normal menyusut. Akibatnya telur penyu gagal menetas menjadi tukik dan berkembang menjadi penyu dewasa. Untuk membongkar praktik perdagangan telur penyu yang dilindungi ini, redaksi kontroversi menelusuri salah satu pasar di Kalimantan Selatan. Di sini, telur penyu hijau dan penyu sisik dihargai Rp10.000 per butir, baik mentah maupun matang. Di pantai, sampai sendiri. Kalau jalan kemarin langsung ada. Enggak. Penjualan telur penyu tidak hanya terpusat di pasar. Di pinggir jalan utama, banyak penjual memperdagangkan telur penyu sebagai buah tangan bagi pelancong. Asal telur penyu pun beragam. Ada yang berasal dari beberapa pulau di selatan Kalimantan, ada pula yang berasal dari Sulawesi. Kalau yang anu kan ada itu dari Sulawesi juga yang itu di mampir itu ada. Yang murah. Kalau ini juga baru. Maraknya penjualan telur ini membuat kami menuju ke salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Sembilan, Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan speedboat, kami menempuh perjalanan selama 4 jam. Di kecamatan yang hampir dihuni lebih dari 300 kepala keluarga, hampir sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan pencari telur penyu. Setidaknya ada beberapa pulau di Kalimantan Selatan yang menjadi tempat lokasi penyu bertelur. Di antaranya Pulau Denawan, Pamalikan, dan Samber Gelap. Kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan penyu beserta turunannya membuat masyarakat tetap mencari telur penyu untuk kemudian diperjualbelikan. Karena saya sebagai pejabat Kepala Desa Tengah sampai sekarang belum ada. Ya, yang masalah tentang sosialisasi tentang masalah pelarangan telur penyu diambil oleh masyarakat. Kami mengikuti masyarakat yang memanen telur penyu hijau yang biasa bertelur di Pulau Denawan. Di pulau ini, kami mendapati jejak penyu yang ditinggalkan dan lubang-lubang bekas penyu bertelur. Ini membuktikan pulau ini memang tempat utama penyu untuk bertelur. Untuk mencari telur penyu, pemburu biasanya bermalam. Ketika pukul 4 dini hari, penyu biasanya mulai naik ke darat dan bertelur. Usai bertelur, penyu membuat lubang kecohan agar lokasi asli telur tidak diketahui binatang liar. Setelah penyu bertelur, barulah pagi harinya pemburu telur menggali sekaligus mengambil telurnya. Yang menarik, di beberapa pulau tempat penyu bertelur, ada lahan yang dimiliki beberapa individu. Ada dua, satu fungsinya untuk ini, untuk di pinggir pantai sebagai pencari atau yang bisa dikatakan mencari sesuap dengan penyu, dengan penyunya itu tadi, binatang dengan penyu sisik sama dengan penyu, ya namanya saya juga tahu udah kurang memahami karena salah satunya kita nggak tahu pernah apa jenis-jenis penyu itu bagaimana. Dalam satu lubang telur penyu, pemilik lahan biasanya dapat memanen lebih dari 100 telur penyu untuk kemudian dijual ke Kalimantan Selatan.
Kalau dalam satu lubang, biasanya telurnya itu kisaran 80 sampai dengan 120. Kalau dulu, itu boleh dikata hari-hari. Tempo dulu boleh kata hari-hari. Kalau tempo sekarang ini udah, kadang 1 minggu, kadang 1 bulan, itu baru ada. Mereka juga tidak diberikan edaran dan sosialisasi khusus terkait dilarangnya pemanfaatan penyu beserta produk turunannya. Sebenarnya secara pastinya belum tahu, tapi ada isu berkembang dari mulut ke mulut bahwa penyu ini tadi salah satu telurnya itu dilarang. Namun kami sebagai pemilik lahan dan pencari telur penyu yang ada di lahan ini sekarang di Depo Denawan, belum pernah ada pemberitahuan yang pasti dari mungkin pemerintah. Sejak dikeluarkannya 2 keputusan Menteri Kehutanan nomor 750 dan 751 tahun 1999 tentang tata cara permohonan dan pemberian izin usaha berburu telur penyu, di desa ini sempat dibentuk operasi yang mewadahi penjualan telur penyu. Namun sejak dicabutnya keputusan Menteri Kehutanan nomor 750 tahun 99, masyarakat menjadi bingung jika perdagangan telur penyu dilarang. Ada sanksi kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Paling tidak kami ini adalah salah satu mata pencaharian yang utama, banyak kebutuhan pokok. Tapi kalau ada larangan, kami pun sebagai pemilik lahan, larangan itu kami jalankan dengan salah satu syarat mungkin pemerintah mencarikan solusi. Pemilik lahan dan pemburu telur berharap ada solusi terbaik. Misalnya, setiap tukik yang menetas di lahan mereka dapat dihargai oleh pemerintah, sehingga nantinya mereka juga dapat membantu konservasi penyu yang didanai pemerintah. Ya, apakah tukiknya mau dihargai atau lubangnya mau dihargai? Mungkin salah satu seperti itu, supaya kami pemilik lahan tadi sama pejabat telur penyu tidak begitu saja putus lah, karena salah satu kebutuhan kami di sana. Sebenarnya, mengambil, memanen, menguasai penyu, telur penyu atau bagian tubuh lainnya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Namun saat ini ada regulasi yang mengatur tentang izin usaha berburu telur yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan di tahun 1999. Inilah yang menyebabkan kesangsian masyarakat untuk menjual atau tidak menjual telur penyu. Bahwa tanggung jawab konservasi, termasuk konservasi sistem, adalah tanggung jawab kita semua. Nah, hanya saja harus clear siapa responsibility atau tanggung jawab yang menjadi leading sektornya. Kalau tidak seperti tadi, Anda tadi nyatakan ada undang-undang, tetapi ada peraturan di bawahnya yang bertentangan, yang semestinya itu tidak boleh terjadi. Bagaimana mensinergikan dan termasuk mengharmonisasikan ini, sehingga harus ada satu nahoda yang jelas siapa yang mengelola penyu ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan surat edaran pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh atau produk turunannya. Artinya, pengawasan ketat dan penegakan hukum dilakukan jika masih didapati masyarakat yang melakukan perburuan telur penyu. Dia tahu melakukan itu tidak boleh dilakukan, tapi faktanya siapa sih yang ini? Apakah hutanan, apakah perikanan, seperti itu kan yang didapat oleh mereka. Nah, setelah kita mendapatkan katakanlah nanti permen atau apa yang dari Ibu Menteri Ibu Susri, nah itu kemudian kita tindak lanjuti di daerah. Nah, kita nanti bersama-sama PBSPL dengan di kita dinas juga ada PSDKP pengawasan. Nah, barang kita sama-sama dulu ini bersama untuk mensosialisasikan hal ini. Di sisi penegakan hukum, kepolisian memangkas jalur distribusi perdagangan telur penyu. Adapun yang menjadi fokus salah satunya adalah kapal yang berasal dari pulau yang diduga banyak terdapat penyu bertelur. Dengan cara lebih meningkatkan patrolinya pada daerah-daerah tertentu maupun pada terminal-terminal tempat bersandarnya kapal-kapal. Kemungkinan juga mereka diperalat sama orang-orang yang berdagang di darat. Oleh sebab itu, biar dia tidak melakukan tindak pidana, langkah berikutnya sebelum kita melakukan tindakan,
yaitu dengan cara kita represif melakukan sosialisasi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman bahari yang sangat berlimpah. Eksploitasi besar-besaran terhadap hewan langka, baik tubuh maupun produk turunannya, jika tidak diantisipasi akan merusak sistem tatanan ekosistem kelautan. Sementara mengkonsumsi telur penyu sebagai suplemen bagi tubuh juga tidaklah sepenuhnya benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Australia dan Malaysia, telur penyu mengandung senyawa beracun yang disebut PCB atau polychlorinated biphenyl. Senyawa ini mampu memicu berbagai resiko kesehatan seperti kanker dan gangguan syaraf. Sementara kandungan kolesterol telur penyu juga melebihi ambang batas normal, yaitu 20 kali lipat dari telur ayam. Tim Liputan Trans 7. Festival Tempe mendoan gratis untuk